Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metaforil, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, semoga penyakit kita bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang salah satu teknik penetration testing yang bernama blind XSS. Oke, tapi sebelum kita lanjut bahas blind XSS, saya sedikit sharing dulu ya, pengen sedikit sharing ke teman-teman tentang bootcamp yang akan diadakan oleh Red Teammate yang dimana merupakan partner dari Metaforsec ya. Itu kita akan mengadakan bootcamp yang namanya itu Are You Ready to be a Pen Tester. Jadi di sini kita akan belajar pen test selama 10 pertemuan dimulai dari tanggal 20 November sampai 15 Desember yang akan dibimbing langsung sama saya sama Mas Aji ya, yang juga sering muncul di video Metaforsec, kan sering bikin video juga. Dan harganya itu dibanderol dengan harga 500.000 ya, dengan 10 pertemuan, dan ini fasilitasnya bisa teman-teman lihat ya. Nanti ini kelas online via Zoom setiap hari Senin, Rabu, Jumat setiap minggu ya. Lalu di sini teman-teman bisa cek silabusan nih kalau misalnya tertarik, ini pendaftaran ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa ke kontak WhatsApp atau bisa ke Discord juga, nanya langsung di situ. Ini kalau misalnya pengen lihat silabusnya bisa akses aja sid/redlimit, dan kita bisa masuk ke training silabus yang Are You Ready to be Pen Tester. Kita buka dan kita akan langsung diarahkan ke dokumen yang ada di Google Drive. Ini silabus dari bootcamp kita ya. Ini saya ngasih tahu nih, di sini kita ngasih tahu apa aja yang bakal kita pelajari, terus materinya kayak gimana aja, jelaskannya di sini udah. Terus tools-tools yang akan dipelajari apa aja udah lengkap di sini ya. Jadi ini sih saya pengen sedikit sharing aja teman-teman, kalau ada yang tertarik yang pengen belajar penetration testing secara lebih terstruktur dan lebih terarah gitu, bisa join sini ya. Atau kalau teman-teman juga pengen merasa bisa belajar sendiri, nggak apa-apa, bisa tonton dari video Metaforsec. Tapi kalau teman-teman pengen lebih terarah dan lebih terstruktur belajarnya dari awal banget gitu, bisa join bootcamp kita aja ya. Nanti kalau tertarik bisa langsung klik link pendaftaran di sini aja. Teman-teman tinggal buka channel Metaforsec terus masuk ke community sini ya. Ntar akan ada ini ya semuanya. Oke, gitu aja sih paling sih sedikit sharing dari saya. Dan di sini kita akan langsung mempelajari tentang kerentanan blind XSS dulu aja ya. Tapi sebelum kita langsung praktek, saya pengen jelasin sedikit dulu tentang kerentanan blind XSS ya. Oke, jadi di sini udah ada ilustrasinya ya. Sebelumnya saya akan jelasin blind XSS secara general dulu. Sebenarnya XSS itu jenisnya ada banyak ya, ada reflected, ada stored, ada dome. Itu tiga itu yang udah sering kita bahas ya. Dan di sini saya akan membahas yang belum pernah kita bahas, yaitu kerentanan blind XSS. Ini adalah kerentanan XSS yang cukup berbeda dengan jenis-jenis XSS lainnya. Kenapa berbeda? Karena blind XSS ini tuh kita sebagai attacker tuh kita juga nggak tahu di mana blind XSS itu tuh tereksekusi. Dan pop-up pun nggak muncul ya, jadi nggak muncul pop-up gitu. Walaupun JavaScript pakai execute, payload pakai execute, dia nggak munculin pop-up. Lah, lalu kalau nggak munculin pop-up dampaknya di mana gitu? Nah, kalau blind XSS ini walaupun dia nggak memunculkan pop-up, tapi data-data yang bisa dimunculkan ke dalam pop-up tersebut kayak cookie, IP, domain, dan lain sebagainya itu bisa dikirimkan ke webhook yang dimiliki oleh si attacker. Jadi kita sebagai attacker itu kita bisa mendapatkan cookie dari si korban gitu ya. Bisa dapat cookie dan lain sebagainya. Jadi sama aja kayak XSS, cuman bedanya itu blind XSS ini tuh dia biasanya nggak munculin pop-up dan kita juga nggak tahu dia tereksekusi kemana. Blind XSS ini paling cocok ketika teman-teman bisa pengen nge-input XSS di suatu tempat buat nge-input ke dalam suatu database, bukan database ya, lebih kayak misal ada support center gitu ya, ada kita bisa ngirimin support lah ya, misal ke support center mereka, kita bisa coba tuh kirimin blind XSS di situ. Nanti kalau ketika dimasukin terus ke execute itu bisa kelihatan ya, walaupun kita nggak dapat pop apa, tapi orang lain tuh cookie-nya bisa tercuri gitu loh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Ini attacker melakukan XSS ke dalam suatu website. Nah, lalu si korban mengakses web, apa maksudnya tampilan yang memang sudah diinjek XSS sama si attacker, dan data-data milik korban akan langsung terkirim sama si attacker. Cobalah, ini biasanya blind XSS itu paling sering muncul tuh di support center, biasanya di tempat buat support center tadi ya, seperti saya bilang. Contoh lah, ini tempat buat ticketing support ya, support ticketing gitu lah. Kan ada ya support center yang modelnya kayak web ticket gitu.
si attacker itu masukin blind access itu ke dalam web ticketing ini. Nah, lalu ketika si user atau misal admin itu pengen ngecek tiket yang dibuat sama si attacker, tanpa sadar si admin itu telah tercuri datanya, karena ketika si admin ini ngakses tiket yang sudah diinjek access sama si attacker, tanpa sadar dan muncul pop-up apapun, data-datanya si admin atau si korban ini akan langsung terkirimkan ke dalam attacker. Jadi ini sangat bisa teman-teman praktekkan lah ya di real target ketika melakukan bug hunting, karena udah banyak juga sih yang mendapatkan kerentanan blind access lewat cara seperti itu. Pokoknya kalau ada yang buat kontak-kontak gitu lah, teman-teman bisa masukin blind access di situ ya, atau teman-teman search aja write up tentang blind access dan bisa cari tahu tuh di mana tempat yang paling tepat untuk menginput blind access. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung aja ke prakteknya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, blind access itu membutuhkan yang namanya itu webhook ya. Dan ini teman-teman juga bisa install PhoneLab ya. PhoneLab ini penjelasan cara instalasi udah pernah saya share di video sebelumnya, atau nanti cara instalasinya akan saya share di deskripsi ya, biar teman-teman bisa langsung copy-copy aja. Nah, di sini itu ada yang namanya itu BXSS Hunter. Sebenarnya ada sih webhook XSS Hunter yang lainnya kayak xsshunter.com, XSS Hunter dan Travel Security dan lain sebagainya ada. Cuma udah ada yang memang beberapa web access hunter tuh yang emang udah nggak diupdate lagi. Sekarang sih saya seringnya itu pakai yang namanya BXSS Hunter ya. Ini tampilan juga bagus. Jadi tampilan tuh kayak gini, teman-teman bisa daftar aja. Dia linknya akan saya sediain di deskripsi. Teman-teman bisa klik ini dan teman-teman bisa ngeliat di sini. Ada payload XSS Hunter yang payload blind access ya, payload blind access yang banyak nih. Kita bisa coba yang mana, bisa yang JavaScript payload, terus ada yang script tag payload, sampai payload yang di encrypt gitu-gitu pun juga ada ya, yang di encode gitu-gitu. Nah, ini ketika kita menggunakan XSS Hunter, kita akan diberikan domain unik ya, unique domain, yang dimana ini domain dibuatin khusus kita itu buat webhook namanya. Coba kita akses ya. Nah, teman-teman kalau bikin akun pasti akan dikasih subdomain juga nih, sesuai username-nya. Nah, kayak gini nih, ini isinya ini adalah kayak script yang bisa nge-redirect data-data cookie, data-data milik korban itu ke dalam BXSS Hunter ini. Karena kan kayak yang tadi saya bilang, blind access ini tuh umumnya dia nggak munculin pop-up, tapi dia itu langsung ngirimin datanya ke kita tanpa user sadari gitu ya. Ini nih ya, ini teman-teman nanti akan dikasih. Tapi teman-teman nge-execute bukan dengan nge-share subdomain ini doang, tapi dengan payload kayak biasa lah, kayak teman-teman input XSS biasa. Oke, di sini kita langsung aja ke PhoneLab ya. Nanti kita biar teman-teman paham ya secara lebih lanjut. Teman-teman bisa masuk ke bagian cross scripting. Lalu kita coba yang basic start aja ya. Kita coba satu. Kalau dimintain passwordnya Mandalorian nih. Di sini udah ada ini nih, kredensialnya. Waduh, ini masih ada yang tadi nih, saya delete all. Nah, bedakan kayak execute lagi nih, bentar. Saya cek dulu. Oh iya tuh kan kayak execute ya. Tadi saya habis ngetes masih kayak execute ternyata. Di sini mau saya delete dulu. Oke, contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Hasil dari blind access nih sebelum kita tadi nanti coba manual. Nah, tanpa sadar tadi tanpa ada pop-up apapun, ini langsung muncul nih ya cookie-nya si korban, terus browser agentnya, IP-nya dan sebagainya itu langsung kedetek semua gitu ya. Saya delete dulu. Ini kita coba lagi aja bareng-bareng ya. Tadi saya habis nge-input blind access tadi ya. Lupa saya hapus, jadi ketika saya ngakses tampilan itu tuh cookie saya langsung keambil gitu. Nah, di sini ada fitur buat send message gitu ya. Di sini coba aja kita input payload access biasa ya. Taruhlah yang script alert. Coba saya submit. Nah, kalau access biasa kan dia akan munculin pop-up seperti ini ya. Atau bisa juga dikasih dokumen cookie gitu kan, untuk memunculkan cookie. Ini kita submit. Nah, ini muncul cookie-nya kayak gini ya. Ini XSS biasa ya teman-teman ya, yang munculin pop-up gitu. Lalu apa bedanya dengan blind XSS? Nah, blind XSS itu bedanya kayak gini nih. Nah, di sini kan ada payload-payloadnya nih. Kita bisa pakai payload yang disediakan sama blind XSS nih, bisa pakai kemana aja.
Saya coba pakai yang kedua ini deh. Di sini saya delete semua dulu ya. Nah, di sini saya coba input blind exercise dan saya submit. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tidak ada pop-up yang muncul ya. Tetapi ketika kita cek exercise hunter nih, akan ada tulisan exercise fired 1. Intinya exercise hunter itu ngasih tahu bahwa ada payload exercise hunter execute yang masuk ke webhooknya frozyfish.byexercise.in atau subdomain teman-teman lah, webhook teman-teman masing-masing. Dan kalau kayak gini teman-teman tinggal cek aja di exercise fires dan teman-teman bisa lihat di sini data-data kita akan langsung terambil nih. Nah, di sini dikasih tahu nih domainnya dari mana. Di domain lab ini kan IP-nya sama. Lalu nih cookie saya nih di sini kedetek nih. Lalu browser agentnya dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi siapapun yang mengakses ini tanpa muncul pop-up, dia tanpa sadar tuh cookie-nya itu udah keambil sama si attacker. Jadi kayak gitu ya, contoh blind access yang paling simple. Lalu contoh pengaplikasian blind access yang paling gampang itu gimana di bug bounty ya? Abis ini saya share ya. Nah teman-teman juga kalau pakai access hunter ini teman-teman juga akan mendapatkan notifikasi dari email nih. Jadi kita tahu nih bahwa ada access yang terexecute gitu loh. Nah ini kedetek ya, ketahuan langsung nih. Ketahuan IP address si korbannya, terus vulnerable web page di mana, terus cookie-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya sekarang pengen share contoh ya, beberapa contoh dari blind access ya. Coba kita cek report dari HackerOne kali ya. Nih, blind access tuh banyak ya, bisa di mana aja sebenarnya tuh. Jadi intinya tuh blind access kalau misal kita menginputkan XSS tapi dia ke execute tapi dia nggak muncul pop up, itu kemudian kan di blok sama CSP ya, content security policy JavaScript tuh di deny. Teman-teman bisa coba masukin blind access ini, karena blind access ini kan memang tidak memerlukan pop up ya untuk muncul. Hanya dengan terexecute payloadnya tuh data user itu akan langsung terkirimkan. Ini contoh-contoh report ada banyak ya, teman-teman bisa cari referensi aja di HackerOne dan lain sebagainya tentang blind access. Intinya cara pengaplikasian itu sama, teman-teman tinggal paste aja. Cuma bedanya tuh dia nggak langsung munculin pop up, tapi dia munculinnya itu di access hunter nih, langsung ketahuan gitu. Nah ini ada contoh-contoh reportnya, teman-teman bisa cek-cek aja. Atau teman-teman juga bisa masukin di tempat submit form gitu loh. Kayak contoh lah dari apa ya, kita ambil contoh dari support.google.com deh misal. Ini sedikit contoh aja nih ya. Kan di sini kan kayak ada web ticketing gitu kan ya. Gimana ya? Send feedback. Nah, di tempat-tempat kayak gini teman-teman nih. Di tempat-tempat kayak gini teman-teman tuh bisa ngirimin ini ya, bisa ngirimin payload blind access ya. Karena ini kan dikirim kan, kita nggak mungkin tahu tuh access itu ter-execute di mana. Kita bisa masukin blind access. Karena kalau kita bisa masukin payload access di sini kan nggak mungkin ya. Karena kan ini kan terkirim, jadi nggak mungkin ke-execute di kita gitu loh blind access-nya. Maksudnya access-nya ya. Kalau kayak gini tuh kita bisa pakai access hunter aja. Ini kita bisa pakai access hunter aja di sini nih. Kita describe feedback, terus kita bisa send nih. Coba ini bisa di-send ya. Nah, ketika report dikirim tuh kita kan nggak tahu ya. Siapa tahu ketika report kita dikirim ke Google, terus ada staff Google yang ngebuka report kita, terus dia tanpa sadar itu langsung ke execute gitu blind access-nya. Karena blind access itu umumnya itu kerentanan itu sering muncul di ini ya, di tempat-tempat yang ngirim report kayak gini ya, mau web ticketing atau ngirim report kayak gini lah, yang pokoknya dikirimkan ke orangnya gitu loh. Udah banyak sih contoh-contoh kerentanan blind access itu lah. Blind access di Google juga banyak. Waktu saya pernah lihat blind access di Google tuh rata-rata tuh datangnya dari tempat yang kayak gitu. Saya pernah lihat kalau nggak salah itu di write up-nya Nosa Sandi ya, Mas Nosa Sandi. Dia itu salah satu bug hunter juga yang cukup jago lah. Dia kalau nggak salah itu pernah nge-report kerentanan blind access di Google ya. Ini ada web ininya nih. Nah ini nih blind access nih di Google dengan metode yang sama kayak yang tadi saya share ya. Dia masuk ke kontak tadi Google Cloud kontaknya. Kan di sini kan kita bisa masukin field gini ya.
Di sini dia masukin payload blind access nih, terus ketika disubmit ternyata blind access itu terexecute gitu loh, dan diberikan reward $3.000. Jadi untuk nyoba-nyoba blind access, teman-teman bisa masukin di tempat-tempat contact field kayak gini ya, yang bisa di-send dan disubmit ke mereka gitu loh. Itu kemungkinan bisa kita manfaatkan untuk blind access ya. Biasanya blind access sering muncul dari situ. Dan untuk pengaplikasian lainnya teman-teman mungkin bisa riset sendiri ya dengan keyword kayak tadi ya, blind access. Terus teman-teman bisa nyari tempat-tempat kayak gini buat menginput blind access. Dan kalau misal access biasa terexecute cuman gak munculin pop-up, itu bisa kita pakai blind access. Maksudnya terexecute tapi gak munculin pop-up tuh kayak gimana? Kayak gini nih contohnya deh. Coba script alert. Nah, contohnya tuh gini ya. Nah, kalau kayak gini nih, atau kayak gini kan intinya kan terexecute ya. Jadi tuh payloadnya tuh nggak muncul dalam bentuk yang normal kayak tadi ya, bukan dalam plain text. Kalau kayak gini kan tanda terexecute nih. Kalau nggak terexecute itu tadi tulisannya masih script alert accesses. Kalau kayak gini berarti tandanya udah terexecute. Tapi kalau ketika udah terexecute tapi dia nggak munculin pop up, teman-teman bisa memasukkan blind accesses, karena blind accesses ini tidak perlu pop up ya untuk mengindikasikan bahwa webnya rentan dengan accesses. Melainkan blind access itu akan langsung mengirimkan informasi user ke webhook access hunter yang kita miliki. Oke, paling kayak gitu aja sih untuk pembahasan saya kali ini tentang access, blind access ya. Semoga bisa berguna teman-teman, buat teman-teman ketika melakukan bug hunting. Terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.